warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fatussadia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subbab B, yaitu politik luar negeri bebas aktif dalam pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, maka Republik Indonesia harus menentukan arah kebijakan luar negeri negara. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan negara lain. Konsep yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berkembangnya Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua menjadi dasar pemikiran politik bebas aktif yang diterapkan Indonesia. Pada dasarnya, politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain, yang dimaksud untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Adapun landasan utama politik luar negeri ideal bagi Indonesia adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, ada landasan konstitusional di mana dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, di mana tujuan dari politik aktif NKRI sendiri adalah untuk taat dan patuh kepada tujuan awal nasional bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak memihak atau bebas aktif. Dalam Perang Dingin atau Perang Dunia II berlangsung, Amerika dan blok Rusia saling berlomba dalam senjata dan saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi Indonesia memilih jalur yang berbeda, yaitu tidak memihak kepada dua blok manapun. Indonesia dalam hal ini menjadi bukti bahwa selain tidak memihak juga menjadi negara yang bebas dari pengaruh bangsa lain. Dalam acara Inter-ASEAN Relations Conference yang berlokasi di New Delhi pada 23 Maret sampai 2 April 1947, Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sultan Syahrir bersama perwakilan bangsa Asia mengajak untuk bersatu dan berdamai dalam kepentingan bersama tanpa beralasan untuk menang dan menguasai dunia. Ia mengatakan dalam pidatonya bahwa perdamaian dunia hanya akan tercapai apabila seluruh bangsa bersatu padu, hidup berdampingan dengan damai serta dapat bersatu dalam ikatan antar bangsa. Dalam perbedaan antar agama, suku, dan ras. Akan tetapi, dalam posisi NKRI yang tidak memihak pada bangsa dan blok manapun bukan berarti Indonesia membentuk sebuah blok besar yang akan menguasai dunia. Dalam hal ini, Indonesia juga ikut campur tangan dalam masalah kedua blok. Dalam kasus ini dapat ditaruh kesimpulan bahwa Indonesia tidak ingin mengimbangi blok besar dunia, akan tetapi Indonesia ingin tujuan perdamaian dunia tercapai. Sikap yang diterapkan oleh Indonesia kepada bangsa-bangsa lain kemudian menjadi fondasi yang kuat dalam politik luar negeri Indonesia. Maka politik luar negeri Indonesia ini sering disebut dengan politik luar negeri bebas aktif. Ini mempunyai maksud bahwa dalam perjalanan Indonesia tidak memihak pada kepentingan suatu blok lain. Akan tetapi Indonesia juga aktif dalam kegiatan memelihara tujuan perdamaian dunia dengan meredakan berbagai perseteruan yang ada di antara dua blok besar. Selain itu, Indonesia juga bebas untuk mengadakan persahabatan dengan negara-negara yang ada di dunia tanpa adanya saling memusuhi, tetapi lebih mengedepankan sikap menghargai keberadaan negara itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.